akan sedikit menjelaskan urutan-urutan kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu pada tahap awal Ibu akan menyapa anak-anak. Setelah itu kita berdoa. Setelah itu kita akan melakukan ice breaking. Berikutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan tujuan dari kegiatan layanan kita hari ini. Setelah itu pada tahap inti yang pertama itu Ibu akan memberikan stimulus-stimulus berupa gambar-gambar dan Ibu akan memberikan pertanyaan pemicu terkait stimulus gambar tersebut. Setelah itu Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam 4 kelompok untuk mencari tahu informasi-informasi melalui pengamatan video, pengalaman pribadi atau orang lain dan artikel. Nah, pada tahap mencari informasi ini Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk boleh membuka handphone. Jadi anak-anak akan mencari tahu tentang dampak rokok bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan, dan upaya pencegahan dan penolakan bahaya rokok tersebut. Setelah itu anak-anak mengerjakan LKBD tersebut dan mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya Ibu akan mengaitkan hasil dari anak-anak diskusi tadi dengan nilai-nilai perilaku etis. Setelah itu anak-anak dalam kelompok akan mendesain poster atau slogan tentang cara menolak rokok di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Oke, setelah itu anak-anak mempresentasikan dari hasil slogan dan poster tersebut. Setelah itu anak-anak memberikan refleksi dan Ibu akan memberikan kesimpulan. Setelah itu Ibu akan memberikan lembaran evaluasi hasil dan anak-anak mengerjakannya. Oke, anak-anak sudah paham tentang urutan-urutan layanan kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, supaya kegiatan layanan kita hari ini tidak tegang, Ibu ada sedikit ice breaking. Anak-anak mau ice breaking tidak? Sekarang kita akan melakukan sebuah permainan namanya siapa cepat dia selamat. Ibu meminta anak-anak untuk berdiri ya. Oke, permainan itu gampang sekali. Tapi
tubuh, yaitu paru-paru menjadi hitam dan rusak, gigi menguning, mulut berbau tidak sedap, bahkan bisa terjadi kanker mulut atau tenggorokan. Dapat juga merokok menurunkan konsentrasi, mempercepat rasa lelah, dan menurunkan daya tahan tubuh sehingga prestasi akademik ikut menurun. Kecanduan ini, nikotin bekerja cepat di otak, membuat perokok sulit berhenti meski sadar akan bahayanya. Oke, Sudah Ibu. Oke, mungkin ada anak-anak yang memberikan tanggapan. Kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Dampak rokok bagi orang lain itu rokok yang berbahaya dengan menghirup asap. Orang yang tidak merokok menghirup asap sampingan yang justru lebih beracun daripada asap yang disebut perokok aktif. Risikonya bagi kesehatan yaitu perokok pasif, rentan terkena asma, infeksi paru, gangguan jantung, dan bahkan kanker paru. Dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan karena orang sekitar bisa merasa pusing, batuk, sesak hingga iritasi mata meski tidak merokok sendiri. Bisa berikan aplaus untuk kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Di sini dampak rokok bagi lingkungan sekolah. Yang pertama, lingkungan menjadi kotor dikarenakan puntung rokok dan abu menumpuk, menciptakan pemandangan yang jorok serta mencemari tanah dan air. Yang kedua, citra sekolah menjadi rusak. Sekolah yang bebas rokok akan terlihat sehat dan disiplin, sedangkan sekolah dengan kebiasaan merokok akan dipandang buruk. Yang ketiga, dapat mengganggu kenyamanan, di mana asap rokok di kelas atau lingkungan sekolah membuat udara tercemar, sehingga siswa lain merasa tidak nyaman belajar. Yang keempat, memicu perilaku negatif. Kebiasaan merokok di sekolah sering diikuti dengan perilaku lain seperti bolos, nongkrong sembunyi-sembunyi, atau melawan aturan sekolah. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 4. Dari sini upaya pencegahan dan penolakan rokok. Yang pertama, menolak ajakan dengan sopan. Sikap berani menolak penting untuk menjaga diri, misalnya dengan mengatakan alasan yang positif. Yang kedua, mengingatkan teman. Mengajak teman berhenti merokok dengan cara yang baik, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah. Dengan tidak merokok dan tidak membuang puntung sembarangan, siswa turut menjaga kebersihan. Yang keempat, membuat kampanye anti rokok dengan membuat poster, slogan, atau program sekolah kreatif bisa menyebabkan kesadaran lebih luas. Yang kelima, menjadi teladan. Dengan gaya hidup sehat tanpa rokok, siswa memberi contoh positif kepada teman dan adik kelasnya. Kita berikan aplaus untuk baik anak-anak, terima kasih sudah mencari informasi, mengerjakan dan mempresentasikan LKPD tadi dengan baik. Nah, dari hasil LKPD tadi, Ibu akan menaikkan nilai-nilai perilaku etis apa saja yang harus dikembangkan. Jadi yang pertama itu nilai tanggung jawab. Nah, anak-anak itu harus menyadari bahwa menjaga kesehatan diri sendiri juga berarti
Bisakah anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak membuat poster atau slogan. Setelah itu akan mempresentasikan hasil dari poster atau slogan tersebut. Oke, mulai dari sekarang ya. Iya, Ibu. Ibu gambar Ibu ya. Bisa minta kesempatan. Iya, Ibu. Oke, anak-anak sudah menyelesaikan poster atau slogan tadi. Sudah. Oke, berarti kita bisa mulai presentasikan hasil dari poster atau slogan tadi ya. Bisa, Ibu. Oke, tadi kan kita mulai dari kelompok 1. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok 4 ya. Oke, Bu. Oke, teman-teman dari kelompok 4. Baik Ibu, jadi poster yang kami buat itu dengan judul Jauhi Rokok, Ingat Bahayanya. Nah, isi dan maknanya, poster ini menampilkan desain yang cerah dan positif untuk mendorong hidup sehat tanpa rokok. Dengan poin-poinnya, merusak kesehatan karena bahan kimia berbahaya yang menyebabkan kecanduan karena zat adiktif, terus membahayakan orang lain kalau asap rokok, dan menguras kantong karena kebiasaan rokok mahal. Pesan dari poster yang kami buat, gaya hidup sehat dan bebas asap rokok membawa kebahagiaan, kebersihan, dan ekonomi yang akan lebih baik. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita berikan aplaus dulu. Lanjut ke kelompok 3. Baik, Ibu, poster yang saya buat, yang kami buat dengan tema masalah yang muncul bagi pelajar perokok. Isi dan makna dari poster tersebut menyoroti dampak rokok bagi pelajar, antara lain prestasi belajar menurun, pertumbuhan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh daripada sakit, terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, mudah stres, insomnia, dan sulit berkonsentrasi. Pesan utama dari poster ini yaitu rokok tidak hanya merusak kesehatan fisik, tapi juga menghambat masa depan dan prestasi belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus. Lanjut ke kelompok 2. Di judul posternya itu rokok pasti membunuh Anda. Isi dan maknanya, poster ini menggunakan ilustrasi tokoh iblis dengan pedang yang melambangkan kematian akibat rokok. Seorang yang sedang merokok tanpa santai padahal bahaya sedang mengintai. Pesan utamanya, rokok bukan sekedar kebiasaan, tetapi ancaman nyata yang dapat membunuh secara perlahan. Bahasanya dibuat tegas dan menakutkan agar menyadarkan masyarakat tentang risiko fatal dari rokok. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus. Oke, lanjut ke kelompok 1. Dari poster yang kami buat dengan judul Stop Merokok, Ingat Bahayanya. Isi dan maknanya, poster ini menjelaskan berbagai zat bahaya dalam rokok seperti tar yang menyebabkan batuk dan sesak nafas, nikotin yang membuat jantung berdebar dan tekanan darah meningkat, karbon monoksida atau CO mengganggu pernapasan dan pembuluh darah. Selain itu, ditampilkan juga akibat nyata seperti merusak gigi, menghabiskan uang, menyebabkan penyakit yang berujung dirawat di rumah sakit. Pesan utamanya yaitu rokok membawa banyak zat beracun yang merusak tubuh dan keuangan. Berhenti merokok berarti menyelamatkan diri sendiri. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Kita berikan aplaus. Oke, terima kasih anak-anak sudah membuat poster dan slogan dengan baik dan sudah mempresentasikannya. Jadi di sini Ibu ada satu pertanyaan refleksi. Coba anak-anak pikirkan bagaimana perasaan kalian setelah tahu bahaya rokok dan setelah membuat poster tadi. Saya Ibu. Jadi setelah memahami bahaya rokok dan menyelesaikan pembuatan poster tadi,
mencegah kematian dini. Itu saja. Oke, terima kasih dengan anak Lara. Terima kasih anak Lara. Jadi Ibu juga akan menyimpulkan kembali kegiatan layanan kita hari ini. Jadi dari kegiatan kita hari ini, kita belajar bahwa rokok itu sangat berbahaya, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain dan lingkungan sekolah. Sikap terbaik kita adalah menolak ajakan rokok dengan cara sopan dan berani. Oke, anak-anak adalah generasi yang cerdas, peduli terhadap kesehatan. Jadi jadilah teladan di sekolah kita dengan tidak merokok dan mengingatkan kepada teman-teman untuk berhenti merokok. Oke, Ibu bangga sekali karena anak-anak hari ini sangat aktif berdiskusi, kreatif membuat poster dan berani mengungkapkan pendapat.